Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 15 November, Pekan Biasa ke-32. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau senantiasa memperhatikan umat-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Jadikanlah kami pemimpin yang baik bagi diri sendiri, keluarga dan sesama dalam kekudusan, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap hari kita itu memperoleh berkat Allah dalam aneka macam bentuknya. Sedemikian rutinnya berkat itu sehingga kita kerap kali lupa menyadari dan mengenali bahwa itu semua berasal dari Allah. Kerap kali kita merasa bahwa aneka macam berkat itu menjadi bagian hidup harian kita yang sudah seharusnya kita terima secara otomatis. Akibatnya, kita seringkali lupa untuk menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Allah. Sabda Tuhan hari ini mengisahkan 10 orang di perbatasan Samaria dan Galilea yang memperoleh berkat kesembuhan dari penyakit kustanya. Sedemikian sukacitanya sehingga ke-9 orang yang telah sembuh itu larut dalam kegembiraan, dalam euforia, sehingga lupa bahwa itu semua karena berkat Allah, karena kasih Allah yang telah menyembuhkan mereka. Mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Yesus yang telah menganugerahkan berkat kesembuhan itu. Hanya 1 orang yang berbalik kepada Yesus untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Yesus,
dan mengucap syukur kepadanya. Orang Samaria itu sanggup mengenali dan memahami bahwa berkat kesembuhan itu merupakan karya Allah yang patut disyukuri. Yesus memberikan apresiasi kepada orang Samaria itu. Sekaligus dengan itu, Yesus menegaskan bahwa iman orang itulah yang telah menyelamatkannya. Iman adalah sekaligus ungkapan kepasrahan kepada kehendak Allah dalam wujud aneka macam permohonan dan ungkapan syukur karena memperoleh pemenuhan atas permohonan-permohonan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Samaria itu mengungkapkan imannya secara utuh. Ia berhasil mengenali rencana dan karya Allah dalam peristiwa hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk punya iman yang sama dengan orang Samaria itu. Kita dipanggil untuk mengenali dan mengakui bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Allah memberkati hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah itu pada saatnya akan menyadarkan kita untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena selalu memberikan rahmat dan anugerah-Nya itu setiap hari dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. kita. Dengan Yesus cahaya dunia.
jalan terang menuju bahagia dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.